Masih bodoh. Sini. Lo. Nggak usah itu keluar, nggak usah ada bahas itu. Kamu ingin kamu nih pasti anak-anak Medan ya, bodoh sekali kamu nih ya. Kenapa kamu sebut nggak boleh kau sebutkan kayak gitu? Nggak boleh kau sebut Medan anak bodoh, nggak boleh. Ferdinand. Kok bawa anak Medan nih? Kau bawa anak Medan dulu. Ferdinand, kamu jangan sebut kayak gitu terus orang bodoh. Kayak gini makanya kamu butuh dokter. Kamu kok saya awalnya di pertama kali saya perlu bahas kitab Quran. Kau tanya Quran. Sini biar saya buatkan susu di dot. Kau duduk yang tenang. Keluar malah mau debat sama kau. Keluar aku. Ini bahas Quran. Kok jangan lari. Mau debat sama kau itu nggak ada gunanya. Jadi maunya debat dengan nggak ada maksud nggak ada maksud otakmu. Kan Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hatimu, pendengaranmu, penglihatanmu sudah dan mereka akan mendapat asap yang berat. Itu setelah kamu tersiksa dengan bahasan Quran. Loh, bahasan Bibelmu aja kamu lecotan, apalagi bahas Quran. Aduh, gimana ini teman-teman? Pasien kita persilakan bahas Al-Quran nggak mau juga. Pasien kita kabur. Maunya digituin. Iya, kabur ini lain kali perawat kalau siapkan suntikan rabies, jangan suntiknya di gusi. Memang ada Ini suntikan tadi di rabies. gusinya yang disuntik. Iya, kalian yang salah, masa suntik rabies di gusi? Suntik itu langsung di biji matanya masuk. Inilah ciri-ciri orang tidak berilmu, hanya emosi saja. Padahal aku ini Guru, aku sudah siapkan dia suntik mati, sekalian dia mati. Lebih parah. Suntikan mati. Aduh. Tanda ya orang yang kayak gini, orang diskusi baik-baik, emosi mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Apa ya mau dicari orang kayak gini ya? Yesus sekali. Oke. Jadi sikat ya semua sahabatnya, kita live ini. Kita kajian sedikit sambil memancing serigala naik. Siap ya, berburu domba. Itu enggak. Jadi candanya kan udah tadi ya. Ya memang banyak bertanya itu bahas. Bang Joma. Siapa sih yang menulis gitu ya. Itu dulu diterangkan lah biar nggak banyak nanya di luar sana deh. Oke, baik. Jadi begini sahabat sasaran kita netizen di bawah. Al-Quran diimani, dipercayai, diyakini sebagai kalam Allah. Di Islam itu jelas. Maka oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami bahwa sumber satu-satunya daripada Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ke atas muka bumi ini itu harus menggunakan perantara. Kenapa? Alam semesta ini kalau Allah yang datang akan meleleh, hancur lebur. Maka Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Na'adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan limudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah kepada mereka, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi kalau mereka kemudian mengatakan, siapa saksi Al-Quran itu datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Bagaimana mungkin kemudian ada saksi sementara sasaran daripada wahyuan itu adalah hati baginda Rasul Muhammad SAW? Jadi tidak akan ada yang bisa menjadi saksi dalam hal manusia biasa, seperti terangkatnya orang yang banyak orang yang melihat, tapi tidak bisa diceritakan siapa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran kemudian ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melalui malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus di dalam Al-Quranul Karim. Di mana diterangkan di Al-Quran bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus. Di dalam surah An-Nahl ayat 102
Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil Kudus turunkan Al-Quran itu dari Allah dengan kebenaran untuk menekan hati orang yang telah beriman dan menjadi peserta kabar gembira bagi orang yang berserah diri pada Allah. Jadi Al-Quran itu adalah kabar gembira. Ya teman-teman, Al-Quran itu kabar gembira. Jadi kalau sahabat-sahabat kita mengatakan itu keliru, yang menjadi kabar gembira itu sebenarnya adalah Al-Quran. Makanya dikatakan sebagai roh penolong atau roh penghibur. Karena kitab-kitab sebelumnya itu dikhususkan kepada kaumnya masing-masing. Sedangkan Al-Quran itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Makanya dia disebut sebagai kabar gembira. Karena manusia di luar Bani Israel sudah dan akan memiliki panduan kitab suci sendiri. Itulah Al-Quran. Makanya dikatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa, Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudan. Nah, Al-Quran begitu datang, tadi kita sudah melihat menyukan kepada Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW pun kemudian selanjutnya menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ini yang perlu menjadi konsentrasi kita, pemahaman kita, bahwa ketika hal itu terlontar dari lisan Rasulullah sampai kepada kuping para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan. Jadi sahabat kemudian menghafalkan, sehingga ketika hafalan mereka itu sahih, valid, maka mereka kemudian mendapatkan legalitas atau putusan dari Rasulullah Muhammad SAW dalam ilmu Quran sebagai sebuah persaksian atau pengakuan dari Rasulullah atau sebagai mujiz, ya, mujiz kepada muridnya, yang mana guru ini yang memberikan ijazah, memberikan legalitas, memberikan legitimasi pengesahan bahwa oknum tersebut, sahabat tersebut sudah pantas dan sudah layak duduk mengajarkan kepada orang lain tentang Al-Quran. Nah, ini yang di Islam, ini yang dianut oleh ajaran agama Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Al-Quran, isi Al-Quran kepada para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW menguji atas kemampuan para sahabat di dalam menghafalkan Al-Quran. Ketika lolos, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan mereka legitimasi untuk melanjutkan pengajaran kepada orang lain. Setelah itu kemudian para sahabat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW pun, ya, menyampaikan kepada orang setelahnya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW secara praktek kemudian itu disebut sema'an atau ijazah setoran. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW itu sama'an, secara praktek mendaras kemudian bacaan itu di hadapan Jibril alaihissalam. Itu yang disebut ijazah ardan wa sima'an. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran didengarkan oleh malaikat Jibril. Jadi setelah Jibril membacakan Quran, sang murid pun kemudian membaca ulang apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Ini yang disebut ijazah ardan wa sima'an. Nah, kenapa kemudian ada disebut ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA dan seterusnya? Itu ambilnya dari tradisi Quran, ngambil dari tradisi Islam. Karena ijazah itu adalah legalitas. Jadi ketika para sahabat sudah mendapatkan ijazah, dalam hal ini adalah ardan wa sima'an, mereka sudah punya kapasitas untuk menyampaikan Al-Quran. Kita selesai sampai di situ ya, sahabat-sahabat. Nah, ketika kemudian sampai kepada Rasulullah, maka apa perintahnya? Fa iza qara'na fattabi'u Qur'ana. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ini terjadi terus menerus sampai hari ini. Maka ketika kemudian di dalam ajaran agama Islam itu disebutkan oleh sang guru
bacaan-bacaan yang disebut oleh sang guru, maka seluruh murid harus membaca bacaan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ta'al ikra. Murid membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Lolos. Masya Allah. Murid lolos. Murid tadi kemudian mendaras, membacakan itu kepada sang guru. Guru mendengarkan, secara makhraj selesai, secara nahwu selesai, semuanya selesai. Maka sang murid kemudian mendapatkan ijazah yang disebut ijazah ardan faqat. Begitu seterusnya. Makanya setelah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, menyebar bacaan itu ke Spanyol, ke Madinah, ke Roma, ke Inggris, ke Afrika, ke Asia, sampai ke Indonesia. Jadi tidak bisa diragukan Al-Quran. Berbeda ketika kita menjajal mereka dengan pertanyaan. Di dalam kitabmu Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ada poin. Satu, Yesus menerima dan menyampaikan tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Lalu endingnya di mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman oleh Yesus yang tidak ada penambahan dan pengurangan dari Yesus, yang kudu wajib dicari di mana keberadaannya kumpulan-kumpulan dari bacaan tersebut. Mana kumpulan itu? Makanya Al-Quranul Karim kemudian datang ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfunal kitab fu'an katsir ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang punya penyusup-penyusup yang nyamar-nyamar menjadi Nasrani, datang kepada kalian Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tugasnya adalah menguraikan, adalah menjelaskan, adalah mengajarkan penjelasan kepadamu tentang banyak hal dari kitab yang diajarkan kepadamu yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Quran mengatakan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan. Oleh karena itulah kemudian ketika kembali kepada dasar yang tadi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepadanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan. Sekarang Islam bertanya, berdasarkan Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kamu menyembunyikan sebuah kitab. Tunjukkan kitab itu. Tunjukkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Kalian semua tidak akan sanggup untuk membuktikan itu. Bukti kebenaran Al-Quran disembunyikan. Bahasa Bugisnya dibuang. Entah kalau bahasa Jawanya disembunyikan itu apa. Itulah yang kalian derita sampai hari ini. Makanya setiap ada orang oten kami sebut pasien. Ya, dalam hal pemikiran, karena di situ ada cacat logika, cacat pemikiran. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat jelas kemudian apa yang kita uraikan terkait dengan Al-Quran. Siapa yang menuliskan Al-Quran? Itu kita sempurna penjabarannya. Demikian saya kembalikan kepada tuan rumah. Baik, masih ada. Jangan dulu dong, masih ada pertanyaan. Oh iya. Itu tadi yang Oten yang salah obat masuk dan kabur itu tadi sempat bertanya, belum sempat dijawab sama teman-teman karena kredit. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, tunjukkan. Itu pertanyaannya harus diluruskan dulu Pak. Silakan. Iya, baik. Ini sebenarnya
kita sudah sering kemudian membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan Allah tidak ditanyai, ya. Allah tidak ditanyai kemudian seperti apa dia bekerja. Tapi yang ditanyai itu adalah kita umat Islam. Adalah kita manusia, Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kita lah, mereka lah yang akan ditanya. Coba ditanyakan, mana Allah itu? Allah salah satu sifatnya adalah wujud. Jadi kata wujud itu disadur dari bahasa Quran masuk ke dalam bahasa Indonesia. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa Arab. Salah satu sifat Allah adalah wujud. Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Tetapi ketika kata wujud itu muncul, digunakan di Indonesia, maka muatan dari bahasa tersebut, rasa dari kata wujud itu, menurut pemahaman orang Indonesia, kudu wajib nongol, kudu wajib nyata, kudu wajib terlihat, kudu wajib dikonsumsi oleh panca indera mata. Itu yang dipahami oleh kita Indonesia. Tetapi tidak semua yang wujud, tidak semua yang ada harus dapat kemudian lolos dari filter. Contoh, siapa yang barusan minum kopi tadi? Aku bang, maaf. Gak bagi-bagi. Nah tuh, saudara kita minum kopi, ada rasa pahit, ada rasa manis. Rasa pahit itu ada, rasa manis itu ada. Tidak ada orang waras yang mampu keberadaan rasa manis. Tapi bisakah kita mewujudkan rasa manis itu? Bisakah kita melihat wujud daripada rasa pahit itu? Gak ada. Karena kita tidak mampu mewujudkan rasa manis dalam bentuk visual atau rasa pahit dalam bentuk media. Lalu apakah kita ingin ingkar sunnah? Dalam hal ini ingkar logika, ingkar akal, mengingkari keberadaan kita sebagai manusia. Bahwa sebagai manusia ada rasa, ada filter di lidah kita yang bisa merasakan keberadaan pahit, meski pahit itu tak nampak oleh mata. Itu satu. Kedua, lalu bagaimana rasa pahit itu menjabarkan keberadaannya? Lalu bagaimana rasa manis itu memproklamirkan keberadaannya? Lalu bagaimana rasa ini kemudian mewujudkan adanya dirinya? Maka dia mewakilkan dirinya di balik kopi yang ada, mewakilkan dirinya di balik gula yang ada. Melalui kopi, melalui gula, kita minum, yang kita hirup, demikianlah rasa pahit dan rasa manis itu mewujudkan keberadaannya sebagai pesan, ya, sebagai detektif, sebagai hal yang kemudian dijadikan sebagai sifat atau sinyal dimensi di mana manusia itu tersadar. Oh, melalui gelombang-gelombang rasa kita mampu ada pahit itu ada, meskipun kemudian kita tidak mampu melihat secara wujud. Begitulah Allah. Lalu bagaimana Allah itu kemudian memberikan sinyal kepada insting manusia, kepada akal yang dititipkan Allah di dalam diri manusia, dengan cara memperlihatkan ciptaannya. Jadi ciptaan alam semesta ini bukti jejak bahwa bahwa seekor serigala atau seekor singa itu ada, meskipun dia tak nampak, kita lihat. Dengan adanya jejak serigala, dengan adanya jejak harimau, kita yang akal ini pasti tahu bahwa tadi masih bisa itu mencari loh. Harus kan effortnya gede ya. Ada jejaknya. Bukti bahwa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mustahil. Bahkan Allah mengatakan, aku lebih dekat
Bukti bahwa kita sendiri ini berasal dari sesuatu yang sampai hari ini belum ada yang bisa menjelaskan setinggi apapun strata pendidikannya seperti apa bentuk rohnya, seperti apa bentuk suara manusia, rasa bentuk dari rasa kecintaan, tapi dia yang bukan permanen Cak Mama tuh kan rasa tapi bukan permanen. manusia. Pasti yang buat itu buat namanya firma itu ya dibuat dia minjam tuh. Nah, jadi itu jadi yang menyuci itu dulu sekali kita dan cuci itu di bahasa bahasa Ya, tapi dia pada dimensi tersebut berdiri di manusia. Kita Allah lebih tahu apa yang padahal yang tahu kita yang kita ini kita, tapi kita tidak tahu kita. Saya tidak tahu diri saya. Jauh saya ini siapa? Saya tidak ngerti besok saya mau kemana. Sejam dari ini saya nggak tahu seperti apa diri saya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menuliskan. Sejam kemudian Bang Suma makin ganteng. Sejam kemudian Bang Suma makin cakep. Sejam kemudian rezeki Bang Suma makin baik. Amin. Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak mendengarkan Bang Suma bicara seperti ini. Lepas dari itu keseleo kakinya di kamar mandi, pergi. Allah lebih dulu tahu. Maka dikatakan oleh Allah, aku pada urat lehernya. Kemudian Anda ingin mencari. Gak bisa. Kita disetting oleh Allah untuk tidak mengetahui keberadaan Allah dalam bentuk wujud. Karena Allah dikatakan pada dirinya, laisa kami. Bagaimana mungkin kemudian bisa kita mewujudkan Allah? Wujud Allah itu seperti apa? Laisa kami selesai. Kita mau wujudkan seperti apa? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pada dimensi di mana hakikatnya itu bisa digambarkan dengan bentuk. Tidak sama tuh mereka. Sama beda. Beda. Ya, itu dikatakan di dalam pemahaman umat Islam apa dalam ilmu sembahlah Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak melihatnya dan kamu memang tidak akan mampu melihatnya, maka ketahuilah, yakinilah sesungguhnya Allah melihat engkau. Di dalam mencari Tuhan. Ada cerita. Saya tidak mengambil kemudian oknumnya, hanya menjelaskan 1 menit paling lama untuk kita ketahui Allah itu ada. Pesan-pesan moral dalam cerita itu. Seorang lagi sholat husuk. Lalu kedua anaknya lari. Di mana anak ini antara suami istri. Jadi menantu sendegurau dengan suaminya. Sementara mertua lagi sholat. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Di depan beliau lagi sholat. Dikejar sama suami, ingin dipeluk sama suami. Terganggu sholat sang mertua. Begitu selesai sholat, sang mertua, sang orang tua manggil anak yang baru pengantin baru ini. Kalian sini duduk. Kamu nggak tahu kalau saya sedang berhadapan dengan Allah, kalian itu gila, dimabuk oleh cinta. Sampai kalian tidak bisa menghargai Bapak ibadah, kemudian menyembah ke pencipta alam semesta. Kalian tidak bisa kemudian sedikit tentang kalian itu. Kalian tidak bisa kemudian menyembunyikan sayang kalian. Kalian dibutakan oleh cinta kalian. Apa kata anak orang tua? Bapak mengatakan kami gila karena
cinta. Tapi sesungguhnya kenapa jadi bapak yang salah? Kalian lewat kejar-kejar terganggu. Iya betul Bapak. Itu karena aku lagi sayang-sayangnya kepada biniku. Tapi Bapak ini yang gila. Kenapa? Bapak sedang bercinta dengan Allah, masih bisa-bisanya dipengaruhi oleh dunia. Bapak berhadapan dengan oleh dunia. Jadi kecintaanku kepada istriku membuat aku gila. Tapi Bapak lebih gila, sedang berhadapan dengan Dia pencipta langit dan bumi. Tapi Bapak yang ada hanya hamba dan pencipta. Betul. Nah inilah poinnya. Wujud Allah itu seperti itu. Umat Islam bersaksi seakan-akan bahwa nyata di dalam kehidupan kita Allah melekat. Masih ada taufik wal hidayah. Masih ada dua pertanyaan ini. Ini yang sangat penting nih. Jadi dulu teman-teman. Siap. Ini ada nih. Kenapa hanya Al-Quran, hadis yang komplit sebagai pedoman hidup manusia yang bertakwa? Kenapa hanya Al-Quran? Kenapa enggak ada kitab lain? Kita banyak, bisa dijelaskan? Baik. Jadi ini pertanyaan sangat si cemburu kulesok. Tapi jangan offset ya. Jangan offset. Oke. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Ketika Al-Quran itu datang, seruan Allah itu jelas. Bukan hanya kepada kita umat Islam, tetapi juga kepada siapapun yang kemudian mendengarkan Al-Quran. Ini poin. Ini adalah sesuatu yang kemudian tidak bisa kita lari darinya. Kau menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya bukan hanya Bani Israel. Seruannya bukan hanya Bani Farisi. Seruannya bukan hanya kepada Bani Quraisy, tetapi seluruh keturunan Adam alaihissalam. Ya ayyuhan nas. Nah, inilah yang kemudian yang harus dipahami. Sampai Allah mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Ini yang dikatakan oleh Allah. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Buat yuk satu surah semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tantangan dari Quran. Weh manusia, apapun pangkatmu, tinggi apapun strata pendidikanmu, jika engkau ragu terhadap Al-Quran, maka silakan engkau buat satu surah semisal Al-Quran. Lalu kata Allah apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Jika kamu tidak mampu membuatnya, pasti tidak akan mampu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak bisa mampu, maka apa solusinya kata Allah? Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang dia bagi orang-orang. Ini yang disampaikan. Lalu kemudian kepada mereka yang beriman kepada Quran, apa kata Allah? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin lama ruzqa qalu hadzal ladzi ruzqna min qabl wa utu bihi mutaha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalid. Dan sampaikanlah kabar gembira. Jadi yang tadi yang saya katakan bergembiraan, sampaikanlah kabar gembiranya kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan jannah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, diberi rezeki kepada mereka.
buah-buahan dari surga. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya, wahum fiha khalidun. Nah, lalu kenapa kemudian Al-Quran itu? Karena Allah sudah meneguhkan, Allah sudah menyampaikan, wahai Bani Israel, telah datang kepada kamu Rasul kami. Sudah datang kepada kamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu kitab-kitab terdahulu. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa afu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kamu kepo dengan kitab kami? Kenapa sih kamu kepo dengan ajaran kami? Kenapa sih kitabmu itu plagiat mengambil nama-nama nabi-nabi kami? Katakan kepada mereka, wahai para sahabat muslim, Allah menjelaskan bahwa kedatangan Al-Quran itu menjelaskan hal-hal yang dahulu terkait dengan Allah Tuhan dan terkait kepada kaum manusia di mana mereka diutus Nabi kepada mereka. Apa kata Allah? Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan itu sudah dikatakan oleh Allah. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuannya adalah menjelaskan isi Mazmur, menjelaskan isi Injil yang mereka sembunyikan, dan juga dari isi Taurat, Mazmur, dan Injil yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi tidak semua dijelaskan. Kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dikomplit satu surah 10 hukum Taurat itu semuanya? Tidak bisa. Al-Quran menjelaskan kepadamu banyak hal isi kitab kalian yang kalian sembunyikan dijelaskan, dan banyak pula dibiarkan tidak dijelaskan. Ini jawaban Allah. Kata Allah, yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salama. Itu Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Jadi Al-Quran punya legitimasi yang jelas dari pencipta langit dan bumi, bahwa dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Di mana di dalam kitabmu dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tunjukkan ayat ini. Al-Quran itu jalan keselamatan. Yahdi bihillah manidwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadz zulumati in-nur ila nur biiznih. Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya, ilan nur, izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus mustaqim. Jadi jelas pasal Al-Quran. Karena di luar daripada itu kata kafara qalu innallahi minallah an arada ayyuhlikal masih jami'a wallahu samawati wal ard wa ma bainahuma ma yasha wallahu ala kulli syai'in Sadaqallah. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah Al-Masih, anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah jika Allah hendak membunuh, membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia ini? Siapa yang mampu menghalangi?
Sedangkan yang kamu tuhankan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masya Allah. Halangi Allah untuk membunuh Yesus, untuk membunuh Isa, untuk membunuh Maryam, untuk membunuh seluruh umat manusia. Katakan itu. Kul famam yamliku minallahi syai'a in arada ayyahlikal masihah ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Pada seluruh apapun di atas muka bumi, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk membunuhnya. Maka jangan tuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan walillahi mulkus samar wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi dan keduanya. Jadi ya harus Al-Quran. Harus, nggak ada lagi nur wa huda, hanya Al-Quran. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan dulu, masih ada. Satu lagi. Satu lagi. Taruh yang lain. Yang lain ya. Dia perlu gak kopi. Serupu dulu. Dia minum dulu dikit. Ini paling penting. Ini paling asik. Dengerin dia. Lanjut. Ini yang sering di framing ini orang-orang sebelah nih. Kenapa sih Bang Juma hampir 24 jam ada di media sosial? Apakah nggak ada kerjaan? Iya. Boleh nggak itu saya jawab? Bentar dulu dong, saya belum bertanya. Saya ulang ya. Kenapa sih Pak hampir 24 jam selalu ada di media online? Apa nggak ada kerjaan lain? Apakah Bang Juma mempoin saja? Cuma apa begitu? Apa atau kalau panggilan hati berbagi bersama kan silakan banyak. Iya. Saya semuanya Masya Allah. Ud'u ila sabil bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dengan mereka dengan cara yang baik. Ini perintah. Makanya dikatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab, ya, kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, kenapa menghabiskan waktu untuk kemudian ini dan mengono? Ini panggilan ilahi. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahzan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu itu adalah sebenarnya satu, dan hanya kepada mereka dan hanya kepadanya lah kita, Anda, saya, mereka kembali. Itu poin jelas Bang Hadi. Detik-detik kematian manusia, tek tak tek tak tek tak tek. Bila Israel datang memanggil, apapun agamamu, Islam, Kristen, Hindu, ateis, akan tindak alam. Bila Israel telah menyelesaikan tugasnya, gimana keadaan menentukan masa hidupmu? Jadi ketika Bang Suma masih ada waktu mengimpakkan waktu, hartanya,
hargai, diberi ruang prioritas, jangan dihujat, jangan dinista. Ketika sampaikan itu benar, maka oleh karena itulah kemudian ketika kami menyampaikan menghabiskan waktu 24 jam harus tolak ukur kira ada pada posisi yang benar atau salah. Ketika sudah diucapkan semangat siang para saudara-saudara Kristen, mari kita berdebat, angkat tema, angkat judul, dan kita bahas, atur timer dan seterusnya. Harusnya Anda duduk. Kenapa? Ini tentang kemaslahatan akhirat. Masya Allah. Kalau Islam salah, tegur kesalahannya di mana. Tapi kalau itu adalah kebenaran, kudu sunnat hatimu, jangan sombong kepada Allah. Terima kebenaran itu, lalu kemudian Anda telah cari tempat, lalu katakan kepada dunia, katakan kepada orang, katakan kepada pencipta langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa bagi dan selesai. Maka bicaranya kembali kepada pertanyaan Bang Handi, harus menghabiskan waktu, karena itu adalah salah satu ibadah khatul jinna wal insa illa ya'budu. Saya beribadah, saya seperti ini sambil kerja, saya seperti ini sambil lihat email. Ada email dari kantor, buka sambil berdebat, sambil memberikan materi periksa, kemudian tanda tangan manual, tanda tangan digital, kemudian saya ibadah jalan, duniawi jalan. Ada yang mau butuh bertemu, saya tinggal terima telepon, Bang ada yang minta bertemu, ada yang ingin klarifikasi, apakah TAD ini harus begini, dan saya ketemu, saya sempatkan waktu. Jadi dunia jalan, akhirat jalan. Ketika kemudian ada yang keliru, sampaikan di mana titik kekeliruannya. Banyak pasukan saya di sini. Ya, ada Bang Handi, ada saudara saya Ibes, ada Bunda, semua ada, lengkap kami itu. Kami satu paket. Mau berbicara tentang yang keras. Jadi kami menyiapkan waktu untuk kemudian kita uji nyali, uji kebenaran, kita uji Quran. Kalau ada yang ingin bahas Quran, kita uji Quran. Kalau ada yang ingin membahas hadis, kita bahas hadis. Tapi kalau ada yang ingin mengkritisi Quran, ingin mengkritisi hadis, kudu wajib bercermin. Kapasitas ilmu Anda apa, Anda lulusan apa, menguasai bahasa apa, ilmu disiplin apa yang Anda punya. Kalau mau mengkritisi Islam. Kalau belum, ke laut aja. Di laut Anda ceramah dengan ikan buntal, sorry. Kau aja selain itu ikan teri, ceramai mereka. Kalau Anda belum bisa baca Quran, ingin kritisi Islam. Demikian sahabat-sahabat sekalian, wal hidayah. Jangan dulu. Jangan dulu. Enggak, sekian tadi. Sebentar dulu, Bang Handi. Bang Handi. Terakhir. Dari sekian lama Bang Juma, seperti ini begitu. Saya dulu ya teman-teman ya, saya hadir di sini, saya netizennya Bang Juma di tahun-tahun dulu begitu. Pertanyaan sekarang Bang Juma, sudah berapa yang mualaf yang Anda syahadatkan, baik langsung maupun tidak langsung, terhitung atau tidak terhitung? Silakan. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Dari 2007. Iya, betul. Iya, 2007, karena saya mutasi itu 2008, merambah ketemu Sugi dan sama itu kalau hitung sesuai itu. Tapi yang terhitung itu disyahadatkan tetangganya itu. Syahadat itu ada yang panjang, ada yang pede umur, ada yang cuma berpura-pura, ada yang ternyata misionaris,
ada yang ternyata ya cari Romeo Vico, banyaklah hal-hal yang unik. Romeo Vico itu tapi yang jelas yang kita kejar yang kita kejar di sini adalah bukan pamor, bukan ingin terkenal, bukan mau dibilang, bukan ria, bukan cari jati diri, bukan, semata-mata hanya karena Allah. Silakan. Masya Allah. Ada pernah kena prank nggak Bang Joman? Banyak. Maksudnya Bang Andi? Kena prank itu pura-pura apa seperti apa? Ada Candy Susanto. Ada banyak itu Bang, banyak. Oh, ya wes lah, saya serahin ke audiens lagi. Ada yang sudah kayak Itu- saudara dengan anak-anak saya gitu. Itu tadi tuh yang Bang Zuma bilang, kerjanya sambil di rumah buka-buka tangan basah terus bikin. Maaf ya teman-teman, yang kayak begitu tuh cuma di root doang ya. Jangan harap kalau pegawai swasta pegawai kayak begitu. Itu sekelas Iya. dirut kayak gitu kerjanya ya. Sorry, saya sebagai direktur utama di beberapa sedikit supaya Anda tidak khawatir. Iya, harus dikasih paham Bang Zuma biar dia tahu gitu. Iya. Jadi saya mengepalai beberapa perusahaan properti itu. Saya sebagai dirut ada 2 perusahaan properti yang Allahu saya dirut Akbar. sana. Enggak, aku nggak percaya. Insya Allah ketemu nanti kita. Selama ini banyak yang Jumatnya security kok. Masa dirut sih? Iya. Masa dirut katanya banyak yang bilang cuma security katanya. Oten kasih. Saya bukan siapa saya. Iya. Hilangkan apa ya? Insya Allah ada Allah yang melihat. Nah teman-teman nanti yang ke Makassar boleh jangan ke perumahan saya yang sementara saya bangun sekarang. Oke. Ini Rabbal Alamin. Kalau saya mau Bang semua yang di rumah Hobbit aja. Kita di rumah Hobbit kan. Iya. Alhamdulillah bang rumah Hobbit itu di situ nggak ada pinjaman bank. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Izin murni dari Gurunda, dompet izin kita Gurunda. sendiri. Agak putus-putus Iya, sedikit. Silakan. Agak putus-putus sedikit suara Gurunda dari tadi, ada delay Iya. sedikit. Karena HP-nya ini kan di Hobbit itu kenapa dia tampil sederhana, tidak ada bantuan bank, tidak ada pinjaman, tidak ada pinjaman online, Tidak ada murni dari dompet kita seadanya Dari saja. dompet Nggak perlu sendiri. kemudian harus enggak santai aja. Itu rumah bukan Tidak bang. bukan sederhana. Saya tanya dulu, Banyuma, kenapa mesti harus membangun masjid di rumah Hobbit gimana? dengan nama Masjid Maulidah? Kenapa? Sejarah seperti apa? Jadi setelah saya sama almarhum ayah ke gunung, kami melihat orang-orang yang datang di tempat wisata di sebelah dari wisata kami itu, karena memang dari sejak dulu ya, sejak kerajaan Goa itu di situ nggak pernah ada masjid. Abah, gimana kalau kita bangun tempat ibadah di sini? Saya katakan, ya udah, yuk kita bikin, kita niatkan, mudahan bisa. Kata beliau, tapi nggak usah pakai uang kita pakai dan sama netizen, orang-orang yang punya amal yang untuk akhirnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan itu yang kita agar kan kita bisa kan Jorso saya buktinya saya Dewan Syuro di ZCSD ada nggak takut Saya yang semangat. saya sendiri kemudian
ini PD sendiri yang mengumumkan, dia sendiri. Kalau teman mau mengumumkan juga terima kasih. Cuman dalamnya lagi Handi dan teman-teman. Apa itu? Itu kan tempat kita gunung tuh. Gunung kita itu kan akhirnya masjid kita itu sekarang sudah nih mungkin karena putus. Jadi saya lagi sementara mencari kalau sahabat-sahabat ada kenalan tukang paten gitu ya yang bisa kemudian meroboh benteng Takeshi. Sumur Bang Andi, masjid kita itu airnya tersendat. Nah, orang yang bisa atau bisa ngebor yang ya dalam benteng Takeshi bisa dia rubuhkan, ya minta tolong untuk supaya kita saat bagi informasi supply air gitu. Itu Bang Andi. Kalau ada seperti bisa ngobor sumur. Kalau bor-bor biasa itu nggak bisa. Udah lebih 10 tukang bor bisa hancur semua alatnya. Habis dapat biasa sampai 3 lubang. Amin. Jadi kalau ada sahabat yang ingin ikut air kita ini ya silakan. Itu tak ada dosa yang tidak bisa digugurkan dengan air wudhu itu kecuali. Oke Bang Andi, sahabat-sahabat, ini kok jadi saya yang menguasai forum ya. Yang dicari bukan pengebor sumur, Gurunda, yang dicari pengebor minyak berarti. Pengebor minyak. Iya. Tapi memang iya, Pak. Iya, memang itu alatnya, Bang. Nanti saya coba telepon. Serius. Orang yang berpengalaman di sana. Nanti saudara kita itu juga bertulisannya Bang Jona, namanya Pak Endi, tinggal di Cempaka. Mudah-mudahan beliau menonton ya. Beliau mudah-mudahan beliau mendengarkan, bisa memberi semacam ilmunya bagaimana caranya mendapatkan air di situ. Semoga beliau mendengarkan, dan siapapun di luar sana yang mempunyai keahlian mencari air di tempat tersebut, kami mengharapkan berbagi ilmu lah agar bisa tidak kekurangan air terutama di musim kemarau ya Banyuma ya. Itu ya intinya ya. Iya minta tolong, ini serius. Siap. Mana tuh ada teman atau plan ya untuk bisa membantu mengebor di sana air masjid untuk air. Ukuran ini na weaki unirima toh? Deng. Kedah. Purani. Iya. Ungkap informasi ke tempat wisata tanya. Saya belum pernah, tapi roh saya udah nyampe. Kalah lagi satu langkah Sana. Bang Andi, sampai saya punya betul botan. Mobil saya satu. Iya. Ya Allah. Iya. Sampai mobil saya tidak bisa naik. Iya ini. Itu tali pambel. Iya. Tanjakannya. Ini adik saya ini. Dia apa? Iya. Putus-putus suara hijau beliau ini. Putus-putus suaranya. Kenapa? Putus suara. Iya. Ikannya ini itu panda. Makanannya Cek. Bagus nih. Iya, bagus. Makanya aslinya bagus nih. Ini adik saya ini Bang Andi, adik kita ini beliau di Kolaka di Kendari, beliau tugas. Imrus. Bang Jun. Iya, Bang Andi. Iya. Pura-pura lupa. Iya, saya ingat. Gimana sih Pak Jun? Iya.
Tapi nanti datang lagi ya dari Kolaka, dekat lah. Insya Allah. Nyebrang. Karena ini istriku dia mau ke sana lagi, ini berobat juga. Oke. Mungkin saya ikut. Lewat Bajoe, nanti lewat Bajoe. Tidak, lewat dari ini Tobacco. Oh, muter ya. Lewat darat. Ferry. Udah sampai Surabaya. Mobilnya nggak bisa mendaki. Siwa dong. Kan Siwa sama Bajoe. Siap. Udahlah, itu urusanku di sana. Itu bang, mobilku itu sampai menangis. Bangsa itu ngeri kali. Hah? Minta ganti Pajero itu bang. Selit saja mobilnya Bang Zuma itu. Saya bilang sopir-sopir andal biasa. Masjidnya dibikin mobilnya Bang Maca tolak ukurnya. Kalau mobilnya Bang Zuma bisa nanjak, berarti mobil-mobil lain kabarin. tapi Bang Ibes, betul saya saja kaget waktu pergi itu toh. Untuk masjidnya itu saya Gemini 75. Iya, Bunda Gemini. Sama-sama. Ada. Makanya saya bilang ke masjid itu baru-baru ini. Oh iya, kucing. Udah jangan bicara itu, tak jadi dong ilmunya Bang Juma, nanya dong. Oh iya, Pakai ditanyain. sekalian saya mau ngecas dulu HP. Udah. Ngomongin dia gugurin. Teman Kristen di atas naik dong. Kalau ada yang mau naik bertanya naik. Ya, silakan saudara. Kalau ada yang mau naik. Ya kalau Bang Juma kan. Ternyata di Kendari itu keluarga saya banyak. Di Batu Nong itu pelak dari Batu Nong apalagi ya. Kaluku ada nggak? Itu kelak. Wah. Halo. Keluarga lu selatan maksudnya. Keluarga banyak atau yang nggak keluarga Bang Zuma? Dengerin dulu ya. Keluarga, memang keluarga. Kalau di sana. Ya dekatlah susu betul. Ini dulu ya teman-teman, Bang Juma dulu ya. Jadi dari Petapa Timang, Datu, iya. Silakan. Juma hadir media sosial itu hanya sekedar saja ya. Didorong dulu sama Pak Desuki, buatlah YouTube supaya ada arsipnya begitu. Dicuekin loh, dicuekin gitu. Dibuatkan YouTube, tidak mau kelolanya Bang Pak Desuki lah yang simpan begitu. Ya alhamdulillah. Teman-teman Kristen yang naik. Bisa ada YouTube-nya. Coba kalau nggak ada YouTube-nya, ya tidak ada arsipnya itu loh. Iya. Yang bisa orang nonton balik. Dan seandainya Bang Juma tidak punya YouTube juga, tentu saya juga tidak bisa ada di sini gitu, karena saya berawal nonton ini siapa sih ini orang ini. Ada ya Satata sudah saya undang dia hadir ya. Siapa sih ini orang ini? Ada yang udah ngatain dia anjing. Apa kok diam aja ini? Ini orang bisa berantem gak sih? Gue bilang kayak gitu. Kan gitu ya. Dari dulu ya Bang Juma ya. Selain Pawi. Iyalah. Kebetulan kami di gitu. Nah, kan udah ila sabili rabbika bil hikmah, tentunya dari satu saya paham teman-teman, misalnya kalau ada orang mengeluarkan 4 kaki ya biarkan kemungkinan 4 kaki itu dia konsumsi tiap hari kan gitu ya Pak Juma ya. Jadi berpengalaman di bidang itu gitu. Itu kira-kira. Iya. Ada adik kita ini. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Beliau Yang nanya YouTube-nya official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli Mabas, kalau saya di Slebes channel, kalau Tahta channel, Bang Ayat di Slebes. Salam balik kalau Ayo teman-teman yang agama Kristen naik.
Tolong yang bising di itu dong, di mute Bang Jun. Yang kita wawancara lagi Agama nih, ada Kristen, nih. agama Kristen. Salam sahabat Toga Harun. Gimana Bang Andi? Gali ilmunya lagi nih Ustadz kita, ada kita ini. Baju ya. Jadi Ya kita betul, wawancara. Dinda Tahta, Ya tidak taat. Tani Peter. Sama-sama di Facebook berjuang sama Dinda Tahta ini. Masya Allah. Dinda Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian berapa lama kira-kira kenal dengan Bang Juma? Kalau yang saya ingat itu 2013 kayaknya. Bang Andi sabar. 30 detik dulu. Ada yang titip salam dari Mamuju. Namanya Irwan Syah. Nah, Syah sampean ke kampus Stikes Fatima, sampaikan bahwa saya temannya Bang Suma. Itu kakak saya studi kesana aja, sampaikan Bang Suma itu. Saya mau biar deh Stikes Fatima Mamuju. Sampaikan bahwa Palopo, ngerti lah dia itu. Oh itu adik saya, dia kerja di sini ya. Kalau mau tahu tanya aja abangnya di sana. Kakak saya itu yang perempuan istrinya. Digampang cari Bang Suma itu, kalau ada yang mau cari-cari Bang Suma gampang kali kok. Oke lanjut. Oke. Oh iya. Bang Handi. Iya. Baik. Ustaz Tata, apa kesan-kesan Ustaz Tata terhadap Bang Juma, Ustaz? Ya beliau itu kan guru kita semua. Kok jadi saya yang dibahas? Ya, kalau Bang Juma itu jangankan di Komal ya, di FB saja beliau mandiri. Kalau kita kan datang ke grup-grup debat, beliau mendirikan sendiri. Padahal FB coba. Memang pejuang bener beliau ini. FB saja punya Komal sendiri, khusus untuk debat, tidak mau campur baur gitu. Sehingga kita yang datang, Otan datang gitu ya. Kalau kita punya FB kan buat status, alay-alayan. Kalau Bang Juma enggak. Memang beliau tuh berdakwah khusus untuk diskusi gitu. Dari dulu gitu. Oke, Ustaz. Dulu kan kita ada home away ya. Ada yang masuk ke Zoom kita yang pergi ke Zoom dia. Berapa kali Ustaz Tata berpasangan dengan Bang Juma kalau home away gitu? Di room Kristen terus room kita gitu. Kalau grup WA ya saya ingat ya, dimanapun Abang Juma jadi admin, saya jadi admin juga. Bahkan saya sendiri sering diingatkan oleh Bang Juma, karena kalau saya debat itu mulai dari habis isya sampai pagi, beliau nelpon saya, Dinda tidur. saya tahu semalaman udah tidur gitu. Kesehatan lebih penting gitu. Ditelepon. Beliau perhatian banget kepada adik-adiknya, itu luar biasa perhatiannya itu ya. Itu di grup WA. Kalau di Zoom berapa kali berpasangan? Ya sering lah, karena memang kami kan dari FB pindah ke WA ya bersama, ke Zoom ya bersama. Sampai sekarang ini ke dunia di TikTok. Sampai ke TikTok sekarang ya. Habis TikTok kemana kita ya? TikTok. Tapi untuk sampai di sini kayak TikTok prapomo ya, walaupun ada istilah Bennett itu. Oke, ada yang mau nanya Ustaz Tata ini gitu ya. Sebenarnya Ustaz Tata ini ilmunya kok sangat mumpuni begitu ya. Ustaz Tata dulu itu nyantri di mana aja? Berguru kepada siapa gitu Ustaz? Ya kalau masalah agamanya, karena saya santri, saya pesantren. Kalau itu debat Bibelnya ya termasuk dari Bang Juma gitu itu. Karena kami selalu ngikutin beliau. Ya termasuk dari Bang Handi, Sarsugi itu. Iya. Tapi kalau masalah agamanya, Quran hadisnya gitu tuh ya memang santri. Gitu. Pondok, beliau santri. Pondok. Sama dengan ini teman-teman kita yang lain santri beliau. Ya. Ustaz Tata apa kata beliau? Tugasmu hanya bertanya.
Iya itu. Iya itu dia. Masih ingat di WA. Pokoknya tugasmu sekarang untuk bertanya saja, karena beliau. Saya jadi ketawa sendiri biasa itu. Banyak sekali judul video saya itu kan. Silakan bertanya, Ustaz Tata menjawab. Itu banyak itu video saya itu. Gitu loh. Karena memang Ustaz Tata ini jarang bertanya loh. Kenapa tak jarang bertanya? Kenapa? Ya, tak tahu saya bertanya. Ya kadang dia bilang banyak seumur hidup, itu biasa dia bilang Tata. Tanyalah kamu seumur hidup. Tahu kita banyak. Iya, sama aja bertanya sama tembok. Saya kalau pasangan Ustaz Tata itu, saya orangnya paling enak loh. Ustaz Tata yang jawab semua. Dia Bang Adi, kau yang tanya ya, saya nggak mau bertanya. Iya udah gue yang hajar, tenang aja. Pokoknya kalau menjawab lu yang jawab. Ya gue enak dong. Tugas gue mau bertanya, dia yang menjawab gitu. Ya itu dulu trik dulu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah kita buka ya. Termasuk Ustaz Nadar itu loh, bisa bertanya. Dia tuh orangnya nggak mau bertanya kepada orang. Bang Nadar itu sama dengan Ustaz Tata. Dia cuma ini menjelaskan gitu. Kedua ya, kalaupun dari kita ada yang bertanya, ya itu hanya untuk membuka kewala berpikir. Bisa pertanyaan itu saya gunakan untuk mendobrak. Lawan menerima itu pertanyaan. Abang putus Bang Juma. Langsung dilanjut. Enak mungkin kesuaranya host doang. Putus banyak sih. Tadi dia mau official guru bahasa Indonesia memang. Mau nanya kata Ustaz gimana jodoh? Jodoh. Kalau jodoh dari bawah. Kalau ada Bang Juma jangan nanya ke saya, minder saya. Gimana? Jangan tanya jodoh. Oh boleh ya tanya jodoh Yoda. Tanya Ustaz Tata. Termasuk ya. Kapan aku nikah Bang Juma? Apa sih kapan aku nikah? Pertanyaan. Jodoh punya kapan aku nikah? Aku bukan peramal. Bang Andi bertanya atau Bang Imrus? Ustaz, apa maksudnya kita mendapat laki-laki yang soleh? Maksudnya apa itu Ustaz? Silakan Indah dijelaskan. Ya itu kalau baca Quran dari Mas Babul itu ceritanya ketika Siti Aisyah terfitnah dengan seorang itu kan yang wanita yang soleha, yang mana Allah yang menjodohkan dengan Rasulullah, tapi difitnah kan tidak mungkin kan seorang Rasulullah dijodohkan dengan yang tidak soleha, itu maksudnya. Makanya kadang-kadang orang kalau pakai itu, kenapa kalau ada Quran jelas itu soleha dapat laki-laki soleh, soleha, soleh. Tapi kenyataannya banyak kok orang-orang yang tidak soleh dapat yang soleha misalnya. Nah itu memang banyak cerita, itu namanya ujian gitu. Bukan berarti kalau ada dalil itu semuanya oleh soleha, enggak. Banyak orang laki-lakinya itu sabar, perempuannya cerewet gitu. Itu ujian, itu tidak masalah. Tapi kalau asbabun nuzulnya yang di Al-Quran itu wanita yang soleha mendapatkan suami yang soleh, itu sebenarnya menyinggung ketika Abdullah bin Salul asbabun nuzulnya itu. Dari dalil itu tidak semua umum, enggak. Sehingga ada saja orang yang soleh dapat tidak soleha ada. Berarti tugasnya mendidik, memperbaiki. Iya betul. Kalau gitu Ibrus ganti namanya jadi soleh aja. Ibrus lagi. Salah satunya saya Ustaz. Ini serius nih pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz,
gagal berumah tangga, sakit, pekerjaan itu kadang tidak mulus, ini hukuman atau ujian Pak Ustaz? Ujian. Untuk memedakan ujian dengan hukum